di game yang kelima di mana pertukaran terjadi. Araki first pick dan bandnya pun sudah mulai berbeda. Rafaela. Oke. Dan first pick juga ya yang diambil, jadi jelas ini bakal berbeda banget. Yang bakal kita lihat dan tergantung sekarang adaptasi siapa yang jauh lebih cepat untuk bisa membaca lawan. Tapi ya, sekali lagi kehadiran dari Angela yang sepertinya langsung adalah jangan sampai ngelawan Angela dan Edit akhirnya terlepas. Jika akan memang first pick dan RRQ langsung tanpa pikir panjang ada Edit. Dia gak pengen buat bisa di defend gampang ya, karena kita tahu biasanya Lancelot juga kalau sampai miss perform buff-nya dia bakal kesulitan untuk bisa ngejar. Dan sekarang dari RRQ dengan memilih Marlies dan juga Nerissa. Oh, ternyata respect terhadap Skyler. Sebenarnya mereka dari bisa pick keempat ya untuk lawannya. Cuman mungkin ada strategi lain lagi nih yang akan dibawa oleh Marky dengan adanya band ke arah Cloud itu sendiri. Ya, dan ini masker juga masih lepas ya. Beberapa seperti Rita, masih ada Bruno juga masih ada tadi. Kita lihat Juga masih sempat direspek terus buat Bruno-nya. Dan mungkin bisa jadi PL sinyalnya. ini dua inot tersebut yang dibeli oleh RRQ kalau mereka tidak ingin berhadapan dengan detail. Astaga. Tapi Pak Gito, tiga look yang memang cukup mengganggu tadi ditutup terlebih dahulu. Tapi ingat masih ada Khalid yang bisa dipakai oleh lu. Jangan lupakan hal tersebut. Kayak ada Khalid yang masih menjadi sebenarnya power ya untuk dua belah XP laner, namun dengan ada Teresa kali ini dan ternyata Ixia ditutup, tapi Akai sementara menjadi hero yang paling banyak di-pick di playoff selama 9 kali. 9 kali ya? Jadi 2 hari kita playoff dan ini masih belum beres hari kedua. Udah 9 kali. Dan sebenarnya mayoritas Akai diambil ini waktu kita main juga. Iya kan, karena kebanyakan memang Nile-nya lebih prefer buat menggunakan Akai. Karena kan kalau dari Akai heavy speednya untuk menangin objektif dan juga mengganggu banget. Tebel, mengganggu, punya damage juga. Nih, Max Match makin sedikit lagi om bawah. Oke, ada Xbox. Oke. Mereka tidak ingin ada lini belakang yang emang benar-benar bisa ditembus oleh pemain dari Geek. Bruno akan gak digunakan karena Marky adalah salah satu player yang duluan ya menggunakan Bruno ini, duluan yang memunculkan Bruno. Hanabi dia juga kan seperti waktu itu kan ya, Tapi di season 11 ya. di season 11 sempat kaget kan kita. Iya. Bruno dia juga waktu itu. Nah, ada Bruno, ada si Retail juga masih tersedia. Jadi untuk competitive fight ini dengan adanya sisi yang gak bisa ditebak nanti yang bisa dibuka oleh Ruby, artinya mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mau competitive fight. Nah, makanya ini kayaknya Geekfam ngarahin gak sih nih, ayo Skylar pakai Iritel aja. Oh enggak, ternyata Iritelnya diambil justru Astaga. sekarang oleh Marky. Ya, menurutku dengan gak di bandnya ya antara Iritel dan juga Bruno, kemungkinan akhirnya mereka bisa menggunakan Bruno sih. yang lebih diadu ya, dua-duanya juga. Tapi untuk source magicnya ternyata Digi, Bruno Digi. Wow. Dan itu dia. Ada satu penghancur sisi, penghancur combo. Digi digunakan. Digi mid lane. Auto alarm bombnya bakal punya damage berarti. Oke, dan last pick dari Geek. Mereka membutuhkan satu sosok XP Ya Allah. lane. Mau ngambil ke arah Yuzong dengan sisi powernya pun ini bisa dinetralisir sih dengan adanya Digi Atau Khalid. atau Khalid juga bisa. Namun kalau ngeliat dari Oh, Yuzong. di spoiler lagi Langsung kita. kita spoiler, itu Iya. Yuzong. Atau Khalid. Apa Uranus nih bisa jadi opsi juga karena kalau mau ngambil sisi power lagi Yuzong. cukup berat untuk ketemu Digi namun tidak gentar. Yap.
Dan itu dia hero terakhir Yuzong. Apapun yang sudah terjadi tadi di game yang pertama, game yang kedua, hero yang udah sering banget digunakan oleh Ararki ataupun serangan-serangan lewat barisan terdepan yang begitu mengerikan. Akhirnya di game yang kelima, Geek mengambil itu semua. Oke, dan ini dari draft indeksnya ya. Wow. Sisinya Geek lebih besar, banyak banget semuanya. Semua aspek dipegang oleh perbedaannya. Jadi mungkin dengan kombinasi Bruno Digi yang harus bisa dimaksimalkan oleh RRQ. Tapi sekarang yang main ke Digi-nya ini di flex. Oke, tapi Wah. ingat ya, match point. Oh, Match babysit kan? point. Betul. Oke. 2 sama skor sekarang. 3-2. Untuk Geek atau RRQ. Gua belum mendengar suara di dalam playoff arena. 3-2 untuk RRQ atau Geek. Geek atau RRQ. Ya udah kalau begitu game kelima. Mana suaranya? Wow, 5 game yang akan kita lalui. Ini masih match pertama. Begitu kerasnya. Oke, Sekarang kita nonton guys, tapi keadaan 2 sama. Match point anjir. untuk kedua belah tim. Siapa yang akan terperosok ke lower bracket atau siapa yang langsung bisa men-secure tiket ke final upper bracket. Yap. Di bawah seperti biasa, berbagi, sharing XP. Dan level 2 mulai masuk ke dalam area dari Fire Beetle yang dimiliki oleh RRQ. Ya, dan ini memang yang cukup mengganggu ya. Ketika Fire Beetle sudah diambil, berarti akan ada pengurangan XP untuk jungler kita. Dari emblem setnya juga, tahan Wait, dulu. ini dia Skylar, mau pergi ke mana? Skylar satu yang terakhir, Skylar berhasil dihancurkan di menit pertama. Namun barusan ada satu alarm bom lagi dari Reverse di mana Baloyski benar-benar mengganggu. Wah, Wow. ini mengerikan sih. Harusnya kita tahu Bruno di babysit sama Digi itu punya power landing yang cukup kuat ya. Tuh. Tapi ini udah langsung dijawab sama Geek Fam. Ditabrak Mereka ya. nggak mau. Skylar snowballing lagi. Benar, dan benar-benar ya tadi ketika arm bomnya belum terlalu banyak, itu langsung ditabrak, diinjak. Berhasil membanting Baloy. Udah ada efek karbon yang masuk tapi flicker. Dan sekarang ada satu FP spin malah mengatakan Persik. First blood kali ini menjadi milik dari Geek Farm, di mana ada sepersekian detik lagi untuk bisa melihat Turtle muncul. Iya, first blood udah didapetin, dapat poin pick off tambahan lagi tadi di arah middle. Dan Niall dengan AK-nya. Wow, power banget om ternyata. Ya, dan cukup mengganggu selalu ya. Heavy spin yang sangat on point sekali dari si Niall. Dan memang dia nggak punya heavy spin sekarang untuk bisa kontes di Turtle. Tapi kalau kita melihat dengan 2 gap yang sudah terjadi tadi, ya jelas lawan akan cukup berhati-hati. Oke, Lukia ada satu lagi. Terlihat penalti zone tapi barusan dengan adanya Netherlands langsung dikeluarkan begitu saja. Ya, bahkan sekarang Lukia akan mencoba untuk bisa membalikan keadaan, tapi ternyata di saat dia landing udah langsung menghilang pula. Ada satu lagi Abang Pendant yang berhasil menarik arah beberapa player, tapi Lemon mau pergi ke arah mana? Lemon terjepit dari tersebut dan Lemon menjadi korban selanjutnya di saat Turtle muncul. Itu ada Shadow Stampede, ada I'm Offended, ada Heavy Speed. Ya, tapi ini yang kita bisa bilang, memang dengan menggunakan Digi Bruno, mereka diwajibkan untuk bisa menang satu lane. Dan berarti lane yang lain yang bisa menjadi incaran, ditarget oleh Geek Farm, dan itu yang dilakukan. Dikorbankan lah ya. Dikorbankan, betul. Yap. Tapi setidaknya untuk kali ini full plating ternyata di arah atas. Yap. Untuk Skylar-nya. Metode babysit Aha. untuk bisa menangin gold lane, yang sudah dilakukan oleh RRQ. Yap, Lemon gagal tadi seperti yang mendekat ke arah dari Aboy. TDF Airbone yang berhasil langsung diberikan pula. Marki masih cukup nyaman ya, walaupun platingan berhasil dilakukan, tapi Markinya belum berhasil di pick off. Betul. Apalagi udah ngantongin 1 poin kill ya. Yap. Dan Naomi juga gak terlalu tebal ya kalau kita melihat dengan emblem support yang dibawakan oleh Naomi sendiri. Masih dengan 1 Magic Shoes, jadi masih mengincar untuk mendapatkan Enchanted Talisman juga biar bisa nge-spam nantinya untuk Alarm Time Bomb-nya. Tapi Marki terlihat cukup nyaman sih untuk di atas ketika dia
harus berhadapan dengan dua pemain ya. Ya. Itu boleh Marki mulai mengejutkan tadi, coba lihat. Ada satu heavy crossbow, ada satu auman yang udah dikeluarkan bahkan lewat kenal potnya, tapi lagi dan lagi tidak berubah dari game yang pertama. Dan sebenarnya juga kalau ngeliat dari, oke lah Skylar dapetin adanya full plating, namun leveling dari Marki ini di atas dari Skylar. Dan tidak terancam terlalu besar juga. Dan Lemon masih cukup struggle di area tengah. Namun Versik sudah mulai ketahuan posisinya. Yap, itu dia Lemon, dia tertarik. Satu yang terakhir Lemon. Lemon pun lenyap. Ada satu hal yang begitu baik dilakukan oleh Aboy. Yap. Kurang 10 detik tadi ya sebelum ada flicker, dan ya mau gak mau memang gak ada solo escape yang lain yang bisa diberikan oleh Lemon. Waduh. Sedangkan untuk di area top lane ini masih damai-damai saja. Marki sanggup untuk menjaga posisi dia sedemikian rupa. Oke, sejauh ini masih cukup aman. Ada pergerakan dari Versik, Asura Aura. Tapi barusan terlihat Woldinya udah dikeluarkan guna untuk mempercepat dari pattern farming yang dia milikin, pattern curve wave yang dia milikin. Sementara Aboy pun udah hadir di bagian atas. Wah ini udah mulai langsung menyadari lagi, namun Lemon. Oke, Lemonnya masih berhasil selamatkan karena Lemon sedikit lagi bisa tapi ditarik lagi menuju ke arah beberapa player dimiliki oleh Geekpop. Lemonnya berhasil membalikkan keadaan, satu yang terakhir Luke yang berhasil langsung dihancurkan. Netherlands yang dikeluarkan bola. Tapi sekarang Baloiski tepat berada di tengah-tengah, tapi Dairannya mulai terpencar-pencar pemain yang dimiliki oleh Geekpop, maka keserangan mereka lakukan sekarang tidak berhasil begitu baik, tapi Marki berhasil dilenyapkan bola. Dairan pun berhasil langsung hilang dari yang tersebut, tapi untuk sekarang Baloy pun menjadi korban selanjutnya. Versik tepat berada di depan dari Turtle, tapi dia pun berada di depan beberapa player yang dimiliki oleh Anjir. Akankah dipaksakan karena sekarang Asura Aura, tapi Aboy abaikan jajal. Hampir saja tadi bisa mendapatkan turtle-nya, tapi untuk sekarang Versik berhasil dihancurkan. Yes, dan ini shutdown yang mahal dan Naomi ternyata harus hilang di sana. Ini membuat dari RRQ punya keuntungan yang cukup banyak. Iya, setidaknya mereka bisa menyamakan juga ya. Yep. Dan continuous teamfight yang terjadi tadi, tarik ulur, dan pada akhirnya in the end RRQ mereka sempat untuk mendapatkan turtle juga. Jadi keunggulan tipis. Namun kalau kita lihat pergerakan dari Marki, sudah ada rotasi yang dilakukan oleh Marki. Dia sudah ada di bottom lane dan dia berusaha untuk mendapatkan satu turret. Dan tadi pengorbanan Dairen juga sih. Dia ngejar fokus ke arah Markinya. Walaupun dirinya tumbang, tapi at least dapetin sosok gold laner yang cukup penting juga. Walaupun sekarang sudah bertukar sisi. Ada Marki yang bergerak di arah bawah kembali. Solar bersama dengan Naomi bersama-sama, namun wah ini penjagaannya ketat banget ya dari Geek Fam. Ya, tapi respect item sih buat Nile ya. Yep. Karena ada blade armor yang langsung dibeli oleh dia juga. Jadi dia langsung respect. Oke, ini ada blade armor untuk bisa menahan damage dari Bruno. Yap, itu dia. Aboy mulai terjebak di area tengah. Aboy masih belum mengeluarkan lagi karena Netherlands ya, tapi sekarang udah langsung dikeluarkan. Lemon yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage, tapi Lemon tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Versik dikeluarkan habis-habisan. Versik satu yang terakhir. Versik yang berhasil langsung dihancurkan, tapi Dairen datang untuk bisa membackup rekan-rekan yang ada di area mid. Hanya saja ada sedikit keterlambatan waktu yang dia miliki hingga membuat Dairen tidak berhasil membuat rekan-rekannya selamat, dan 79 berbanding 21. Wah, Mulai naik nih. mulai naik ya. Wah ini ngeri banget sih, damage dari Aboy juga. Ini cicilan-cicilan lama-lama makin gede. Wah Dairen. Oke, begitu menyakitkan damage yang berhasil dihasilkan lo barusan. Ya, tapi sekali lagi memang ada lane yang harus dikorbankan oleh RRQ karena mereka memainkan metode seperti ini. Yep. Karena lebih said ini jelas bisa dihindari. Ketika ada Skylar jelas dekat dia ada Naomi, dan itu yang dihindari oleh Geekfan sekarang. Mereka memilih untuk teamfight di tempat yang berbeda. Baloy belum mengeluarkan Move Bandit-nya, tapi Dairen tetap stay di bagian bawah. Ada turtle yang kembali muncul dan mereka harus bersiap untuk menuju ke area tersebut. Wow, tapi Versik masih bisa pegang duluan ya, walaupun Nile satu level di atas nih. Kembali lagi dengan ada heavy spin, sebenarnya kalau untuk dari segi kontes enak banget, namun Itu dia, terbanting sudah. Masih ada Aboy di area tersebut. Ada dua player, namun sekarang Netherlands yang langsung dikeluarkan. Di mana sekarang Luke yang langsung masuk ke bagian belakang. Ada Skylar dan juga Naomi yang diusir mundur, tapi sekarang Lemonnya tidak akan berhasil selamat. Sedikit lagi berhasil, tapi turtle-nya masih berhasil diambilkan. Diambil bahkan oleh Versik begitu baik, tapi Nailnya tertinggal sendirian. Ada damage begitu menyakitkan masuk, di mana Nailnya berhasil dihancurkan. Nile tadi tempat mau maju lagi ya, ternyata akhirnya dirinya pun yang harus terkena decimat dari Versik. Dan kembali satu buah time journey
menjadi penyelamat di saat Luke-nya mau zoning, Om. Iya, dan itu menyelamatkan Skyler juga. Memang tadi mungkin ada sedikit perbedaan kali di mana ketika Nile bergerak seorang diri maju ke depan, teman-teman yang lain sebenarnya sudah dalam posisi lagi mau mundur ke belakang. Dan cukup sia-sia juga dari item build kalau kita lihat di sini. Dari Lemon yang sudah bisa memberikan damage kali ini. Ada Dominance Ice dan juga ada satu Steel Light Plate di tangan Lemon. Sedangkan untuk Bruno agak unggul gold dibandingkan dengan Iritel. Tapi kita bisa bilang ini kemenangan kecil juga untuk Marky. Karena dari tadi kita tahu 2 melawan 1. Dan ternyata dari gold difference juga hanya ada di angka 600. Yap. Namun di atas, outer turret dihancurkan kembali. Mereka berhasil mendapatkan objektif lagi. Marky-nya juga di sini udah mulai dibantuin terus-terusan ya sama Baloiski-nya. Fokus ke arah inner turret. Dan cicilan-cicilan clear cepat sudah menjadi sebuah jawaban untuk Teriza pula. Versik masih coba untuk kembali mengejar di arah tengah kembali dengan Martis, Om. Early-nya agak sedikit ketinggalan. Betul, ini Yap, itu dia. I'm offended dikeluarkan Dairon sendirian, penalti zone pula. Guna tak bisa mempertahankan areanya. Tapi Dairon tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Tapi Lemon mencoba untuk bisa hadir dan juga memberikan bantuannya. Hanya saja sekarang Luke Black Dragon Bomb Baloiski sendirian ada flick. Karena udah keluarkan Asura, Aura, Decimet harusnya. Tapi ternyata Aboy begitu baik Netherlands yang tepat waktu hadir untuk bisa menyelamatkan rekannya. Yap, dan gak juga dari Versiknya cepat-cepat buka Decimet. Karena udah tahu nih bakal ada Netherrealm, jadi gak mau buang ya. Betul, ditahan dulu ya. Sementara dari goldnya juga ya hanya ada di angka 1000-an, gak terlalu jauh sama sekali. Dan setup yang harus dipakai oleh Geek Farm dikarenakan ya jelas dari Nile yang unggul satu level dibandingkan dengan Versik. Tapi dengan keunggulan level yang sama sekarang, kita tahu bagaimana Martis yang dipilih ini harus bisa dapetin efek snowball dari early game. Namun gagal buat didapetin oleh Versik. Dan bermain sampai dengan jauh ke late game seperti ini jelas hanya akan memaksimalkan nanti untuk efek sisi yang bisa diberikan oleh Martis. Positioning dari Aboy, assist yang dia berikan ini bagus banget dari tadi loh. Ada reverse time, sementara itu Purify-nya udah dia gunakan pula. Belum ada Netherrealm yang terlihat di dalam tubuh Aboy sejauh ini. Yap, Purify di trigger kali ini akan menjadi informasi yang cukup juga. Namun Nile, yang kali ini levelnya sekarang udah mulai disamakan juga oleh Versik. Tarik ulur di area Lord dan sementara itu ada turret yang hancur. Oke, Baloiski masuk di area belakang. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan ada satu lagi time zone yang masih membuat pergerakan mereka selamat. Masih cukup tersiok-siok. Tapi Baloiski tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh RRQ. Dan Baloiski berhasil diajukan sementara itu untuk Lordnya. Akankah berhasil diamankan sementara itu Lordnya berhasil diamankan. Tapi Nile berhasil diajukan. Sementara itu untuk kali ini Versiknya. Bahkan dari Bruno, double kill. Terus. Skylar mulai membalikan keadaan. RRQ sudah menemukan momentumnya. 4 pemain yang hilang dari Geek Fam walaupun mereka bisa mendapatkan Lord. Namun kali ini bakal dipaksa satu base turret di arah tengah. Oke, Aboy sendirian. Luke sudah hadir kembali. Lordnya bergerak di bagian atas tapi mereka memaksakan untuk bisa menghancurkan satu base turret yang ada di area tengah. Wah, ini Digi menjadi jawaban telak, bukan cuma sekedar babysit ya ternyata. Betul. Di fight. Team fight-nya di mana dia berhasil untuk mendot juga ya. I'm offended dari Ruby. Petrify. Petrify semuanya di-deny dengan time journey. Wah, ini makin sulit lagi nanti untuk Geek Fam bisa set up tapi Astagfirullahaladzim. konsil terdengar. Oke, Naomi. Akankah menjadi korban dan benar saja Naomi? Bantu, woy. Astaga. Time journey yang udah dikeluarkan pula. Ya. Berarti untuk next Aduh. dari pertempurannya tidak akan ada time journey. Pakai cowok. Tapi tidak ada flicker juga buat Baloy. Saling bertukar informasi dan Astaga. Lord hanya bisa mengawal juga untuk adanya satu inner turret di top lane. Dan Nile sekarang dengan kelima pemain dari Geek Fam ready di base turret arah atas. Yap, Baloy pasang badan bagian depan. Naomi ada reverse time ya. Mereka bersiap untuk bisa menghancurkan karena satu base turret yang ada di bagian atas. Tapi Netherrealm-nya malah membuat Lemon tersitu terkapar sendirian. Dan sekarang Baloy-nya berhasil dilanjutkan. Lemon yang berhasil dihilangkan. Tapi Marky-nya malah menjadi langsung sosok yang benar-benar bisa dihilangkan. Tapi Skylar menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Naomi memiliki arah mana? Untungnya masih berhasil diselamatkan oleh Versik tapi di bagian belakang. Aboy dan Dairon belum selesai juga melakukan pertempuran. Satu lane yang mengawal Lord, ternyata base turretnya pun ikut hancur. Iya, dikarenakan efek pasif dari base turret tadi udah pecah, udah habis. 12
12 lebih, secondnya dikit aja detikannya. Tapi Dan ya, dari Geekfam mereka masih sanggup untuk bisa memberikan extra pressure ya. Meskipun sekarang dari RRQ mereka unggul gol. Tapi tidak dengan Bestara. Dan bagaimana loss advantage-nya juga. Tower damage-nya besar banget. 22.000. Iya, dan masih mati-matian ya dari tarik enggak? RRQ untuk bisa mendefense adanya satu outer turret di arah tengah. Invasi jungle sudah dilakukan oleh Nile untuk bisa mencuri Kara Orange buff. Kembali. Ini harus menjaga keberadaan dari Skylar-nya. Ya, dan juga Cok. itu tadi time journey yang berhasil dipaksakan keluar ya sebenarnya. Di trigger ya. Keluar duluan Di-trigger ya. lagi. Betul. Jadi itu membuat heavy speed-nya juga ya udah bebas buat ngacak-ngacak. Bisa pemain-pemain dari RRQ. Cuman Aboy dari tadi loh. Aboy menjadi daftar pencarian orang tertinggi di dalam gig ya. 508 nggak ke spot dari tadi loh. Dihancurin juga susah banget. Dan ini adalah instant replay ini. Betul. Definisi dari hero nyaman ya yang bisa dilakukan juga. Penalty zone memang bisa kena. Tapi lihat bagaimana Nile lagi dan lagi. Ya dengan heavy spin dia yang masuk ke belakang. Untuk mendorong pemain RRQ keluar dari base mereka. Jadi memang dipaksa buat team fight-nya di area-area depan. Jangan sampai ada di dalam base milik RRQ. Dan ternyata ada sebuah pertempuran kah di area mid. Aboy hanya mencoba untuk bisa nge-trigger. Mencoba untuk ngepok aja. Karena damage yang dihasilkan sekarang udah sakit banget loh. Iya. Ini Aboynya juga aman terus dari tadi. Gak sembarang buka rumput juga ya. Karena cicilan-cicilan dari auto alarm lihat udah mulai banyak. Ya, itu dia. Aboy alarm bom satu ditarik. Immortal sekarang ada di dalam tubuh dari Baloyski. Dan rotasi seperti biasa sudah terlihat ya antara Baloy dan juga Marky. Ya. Ya, dan juga bagaimana mungkin nantinya harus bisa nge-trigger ya Purify milik Aboy. Oke. Begitu banyak alarm bom memang sudah di standby kan di area tersebut. Guna untuk mengganggu siapapun yang akan masuk. Mereka akan ya udah kecicil duluan. Wah, Lemon ketarik. Weh, Lemon Betul. cukup berani. Lemon sudah mulai memancing keributan di area tersebut. Tapi Lemon pun udah menutup kembali dan dia udah masuk lagi dalam robot palang. Sementara Aboy-nya hadir mencoba untuk bisa memberikan backup Tyrant. Belum ada satu lagi penalty zone yang mau dia keluarkan. Aboy masih bersembunyi. Aboy tidak ada Netherlands dan Lord masih standby di area tersebut. Ya, Netherlands ke-trigger tadi namun peperangan kembali. Tidak menjadi milik siapa? Di mana Nile yang masih berjuang untuk bisa maju dan juga mengantarkan damage-nya. Tapi Lord malah menjadi milik dari Marky. Dan mereka semua mundur teratur. 2 kali loh, Mas. 2 kali. Marky, bukan jungler yang dapat ya. Bukan retri yang dapat. Ini benar-benar 2 kali loh Mas. Waduh. Wow. Jadi ya 2 kali loh Mar. Iya. Yuri Lord. Yuri Lord. Dan bahkan Lord spawn-nya juga waktunya cukup berdekatan. Ketika Lord-nya pecah, langsung spawn. Langsung jalan bersama dengan minion. Oke. Lord bergerak di bagian atas. Wave minion di bagian tengah. Udah di standby-kan juga oleh pemain Geek. Sementara Lord tanpa pengawalan. Tapi ditarik. Dan Nila sudah satu orang. Tapi Dairon terjatuh. Untuk kali ini masih bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dairon yang berhasil kabur dari tersebut. Dan mereka pun masih gagal untuk bisa membuat satu player dari RRQ hilang terlebih dahulu. Yup, dan RRQ masih bisa mendefense Lord yang baru saja berhasil untuk didapatkan kembali oleh Marky. Dan Geekfam masih belum bisa menembus lini pertahanan RRQ dengan cukup mudah. Time journey lagi-lagi menjadi satu buah hal yang membuat dari Geekfam miscalculate. Oke, jadi berarti mungkin buat Geekfam adalah bagaimana cara mereka harus bisa mencari trigger point. Kapan time journey bakal dipakai? Dipancing terlebih dahulu dan menurut gue pancingan ini bakal masuk dari Baloyski. Oke, itu dia ada konsil yang terjadi. Asura Aura, siapa yang akan menjadi korbannya? Hey, sebuah trigger lagi dilakukan oleh pemain dari Geek. Yap, dan ini suara-suara kukuk. Tadi ya? Banyak banget karena dari tadi di spam terus-menerus juga. Bisa emang membuka dari vision rumputan, ini damage-nya juga kan lumayan nyicil. Ya, Iya. Dan juga berasa kan ya. Iya. Dapat poin dia cuma 1 loh ini. Ya, berarti kalau poinnya 1 berarti stack-nya udah 60 juga. Jadi ada
tambahan 60% untuk magic damage. Iya. Ini damage-nya kedua loh di RRQ setelah Skylar. Nge-spam aja tuh, taruh semuanya. Tapi kalau kita bicara soal nge-spamnya juga ini bakal sulit kan. Dikarenakan dari give up-nya mereka yang selalu bisa pegang kondisi. Jika ada Lord yang spawn. Nah itu ya, gerakan-gerakan ternyata Marky 2 kali last hit Lord-nya luar biasa loh. Waduh, ya mungkin. Damage areanya boleh-boleh ya. Ya mungkin seperti skin Ducati yang dipakai. Jadi Wah. kan bisa login, bisa main. Ya, selesaikan quest. Tuh. Oke, lihat tuh matinya. Keren ya, naik motor loh dia. Motor. Kalau motornya Ducati mah nongkrongnya bukan di BKT. Bukan, Di mana? maaf dah. Di mana? Di mana? Tipik lah minimal. Tapi untuk Lord bentar lagi juga bakal muncul lagi. Gold yang memang tadi sempat dipimpin sama Geek Fam yang lumayan jauh, sekarang udah mulai dipersempit. Dan defensif dari RRQ kembali yang sulit untuk bisa ditembus oleh Geek Fam. Buset itu lihat tuh, banyak banget alarm bomnya siapa yang lewat situ ya Allah. Udah gosong duluan itu. Males banget ya. Males banget. Wah ini hari ini kita harus ngebersihin juga. Karena kalau nggak dibersihin nanti bomnya ini bakal ngeliatin. Siapa yang bakal lewat ke sana juga. Yep. Dan Lord pun sudah hadir, tapi sekarang Martisnya sendirian, akankah Martis? Tapi retri Wah. sudah terdengar, Martis sudah mengeluarkan retrinya. Akankah mereka langsung terfokus untuk bisa menghancurkan Lord tersebut karena tidak ada retri yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi Lemon mencoba untuk bisa mengganggu dan juga nge-trigger karena beberapa player yang dimiliki oleh Geek. Namun Lemonnya udah keluar dari robot palang. Oh ini kayaknya bakal dimanfaatin sama Geek Fam sih. Informasi tidak ada retribution dari Versik, namun agak cukup berat juga karena pemain-pemain dari RRQ udah siap untuk mengganggu dan Nael ketarik dengan reverse time. Tapi Itu dia time journey. Ya udah langsung ke trigger. Nael gak ada hadir satu FP spin. Udah langsung dikeluarkan dan mereka belakang. Coba tunggu sekali kali ini udah saja hancurkan. Pertempurannya menjadi tidak adil karena tidak ada damage sebegitu besar yang bisa dihancurkan lagi oleh pemain dari RRQ. Tapi mereka masih melanjutkan pertempuran di air tersebut. Maka untuk sekarang Nael berhasil dihancurkan tapi shutdown pun berhasil tercipta. Bahkan kali ini shutdown. Double kill berhasil didapatkan. Ada Dobby yang menjadi korban. Tyrant tersisa sendirian. wah ini masih ada Marky. Apakah ini akan menjadi one strike push di arah atas karena Dairen tersisa sendirian untuk bisa mendefense 4 pemain dari Geek Fam. Oke, Darren tersisa sendirian. Ada konsil yang udah dikeluarkan. Tapi Darren penalti saja. Darren berusaha untuk bisa bertahan. Darren berhancurkan tapi Darren pakai triple kill. Luar biasa. Darren. Dairen Moment berhasil untuk bisa mendefense dan triple kill. Redisha Putra from Medan berhasil untuk bisa membuat RRQ punya nafas yang lebih panjang lagi. Wow, itu nyawa benar ada di Darren tadi. Oh, Alright. Wow. Darren. Dan sekarang momentum yang udah mereka miliki tadi sepertinya udah mulai sedikit menghilang. Tapi sekarang dari Lordnya siapa lagi akan memiliki Lord tersebut karena sedikit lagi. Tapi Lordnya masih berhasil diabak kabur oleh Nael. Abeda juga lu masih berhasil kabur karena berbeda. Hanya saja sekarang Naelnya berhasil dihancurkan di arah tersebut. Ada 4 player yang tersisa untuk Geek. wow. Dairen Moment berhasil untuk bisa memperpanjang walaupun Lord yang memang tadi sempat terkontes. Gokil, Dairen, hai. Merinding kita di sini, hai. Wah, Ya, dan kalau kita lihat dari replay-nya juga, penalty zone yang sangat tepat sekali dikombinasikan bersama dengan revenge strike. Itu yang membuat tadi kenapa damage-nya terlihat cukup besar. Dan pemain-pemain tersebut belum ada yang punya source escape dari penalty zone. karena kena 4 orang plus juga minionnya ikut ke clear. Yap. Jadinya udah langsung sambil menyelam minum air kan. Sambil menyelam minum air. Tapi sekarang 4 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka cukup berani loh. Untuk tetap maju ke bagian depan karena Nail beberapa second lagi udah siap untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Ada Lord yang udah bergerak di bagian atas. Tapi Abu Ika memiliki cukup banyak SP lagi Versik. Ada Netherlime yang udah langsung dikeluarkan. Dan mereka mundur teratur. Mundur teratur. Masih RRQ. bisa defense kembali dan RRQ menolak untuk bisa diturunkan ke lower bracket. Mereka masih bisa berjuang di
Oke, tanpa Nael dari Geek Fam mereka juga respect ya. Mereka agak langsung nabrak karena mereka tahu ada potensi 4 melawan 5 dan mereka bisa saja harus kehilangan 2 atau bahkan terwipe tadi di sana. Jadi better untuk menunggu Nael yang kembali dengan heavy spin-nya sembari menantikan lagi objektif berikutnya yaitu Lord. Yap. Tapi kalau kita bisa bilang ini Lord-nya selalu juga bisa dimenangkan lagi. Iya, Retrinya kah, Markinya Markinya lah. kah. Tapi ini Geekfam punya keunggulan satu lane di atas sih. Oke. Super minion yang berjalan ini bakal jadi PR terlebih dahulu untuk Yap. RRQ bisa mengontrol dari segi wave-nya. Apalagi lane jauh ya. Iya, itu dia. Ya. Ini udah masuk menit 22, kira-kira akan berakhir di menit 30 apa 40 nih? Berapa? Berapa? 50. 60. Buset, geter tuh Rahang. 60 menit kata audiens. 63. Spesifik ya itu ya. Boleh. Tapi wah ini Geekfam juga sekarang udah mulai concern karena markinya. Tadi Orange Plus sekarang udah didapetin juga. Dan kembali RRQ harus ngontrol lane jauh di atasnya. Apalagi ini lane-nya berseberangan sama Lord yang spawn. Yap, itu yang harus diatur memang ya. Bagaimana untuk merapikan mungkin untuk lane jauh terlebih dahulu. Dan sejauh ini Aboy baru tumbang 1 kali. Jadi mungkin untuk winning condition bagi RRQ sekarang adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menumbangkan Aboy dulu. Cari Aboynya di mana karena Aboy senantiasa menjadi playmaker untuk Geekfam. Dengan Netherrealm ini menyelamatin secara terus-menerus. Terus-terusan loh. Aboy akhirnya tadi 1 kali juga ya ke pick off di mana daerah memang benar-benar menciptakan momen yang begitu baik. Tapi barusan Lemon berhasil mengetahui ke arah beberapa player yang bersembunyi di dalam area rumputan. Lordnya sudah mulai ditarik oleh Nael. Ada 1 plot wings yang berada di dalam tubuh dari Aboy sekarang. Yap, wah makin besar lagi pastinya dari segi magical damage output Aboy. Yang baru ke pick off 1 kali saja. Dan di arah top, ini udah mulai didorong juga. Ternyata Marki yang ngejalanin lane jauhnya. Yap. Dan ngeliat Marki tadi mungkin agak ditahan ya buat Lordnya. Oke, ada sebuah serangan yang akan dilakukan. Barusan coba lihat Baloy mencoba untuk menarik arah 2 player. Dan di mana 2 player ini langsung dikerek begitu saja. Tapi pergerakan dari Marki yang masih cukup jauh di bagian belakang. Dairan dia penalti zone menekonek. Immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Versiknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tersebut. Tapi ada Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Dairannya masih berusaha untuk bisa selamat. Tidak ada yang tumbang. Ada 1 Winter Treasure udah langsung dikeluarkan. Dan tidak ada yang tumbang. 1 player di antara kedua tim ini. Bahkan sekarang Lemon yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi Baloyski menjadi korban pula. Wah itu Wow. tadi Naomi-nya memang agak terlalu jauh ya. Karena serangan dengan adanya Flicker Unoffended. Ini menciptakan momen juga untuk Baloyski. Dan bahkan sekarang bakal ada kontes terjadi. Wow, itu damage dari Aboy Ghostbustersnya dalam banget ya. Dalam banget ada Versik. Sedikit lagi bisa sudah dalam tubuhnya Aboy. Ada Immortal Aboy menggila dan Aboy langsung lejap di area tersebut. Ada keraguan-raguan di dalam tubuh Aboy, tapi sepersekian detik lagi Aboy udah siap bergabung dengan rekan-rekannya. Wah bahkan bikin rapid foot untuk bisa ngejar lagi sampai ke area kontesnya. Tapi Dairan Oke, Dairan mencoba untuk membanting karena beberapa player. Dairan sedikit lagi penjaga. Dairan mendapatkan bantuan dari rekannya. Heavy spin, Nail mendapatkan. Ada sekarang. Lordnya berhasil diamankan. Dairannya berhasil dihancurkan. Mereka semua maju. Dapat kill. Didapatkan oleh Marki. Tapi Luke berhasil dihancurkan. Hanya ada Skylar seorang diri. 5 detik menuju Lemon yang akan segera hadir. Mampukah Lemon dan Skylar mendefense karena Geekfam? Mereka sudah siap dengan adanya Lord Evolve di arah top lane. Dan 4 pemain mereka yang sudah ready untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ. Oke, Dairan sendiri berhasil nahan. Sekarang Skylar bersama dengan Lemon. Mereka punya tugas yang sama. Yap. Dan apakah ini akan bisa menjadi dan mengulang kembali defensif yang begitu baik? Tapi lihat bagaimana Marki. Oke, Marki udah melakukan purify-nya. Ada 1 offense dan berhasil. Bahkan sekarang tersiap Skylar seorang diri. Akankah mereka berhasil untuk bisa menghancurkan pertahanan di mana Skylar? Kick untuk pertama kalinya menghancurkan RRQ. Menurunkan ke lawan mereka. Dan mereka berada di final upper bracket. Kick selangkah lagi. Dream come true. Sejarah terakhir di season 12 untuk pertama
penampilan Marky yang cukup mengejutkan memang dan gameplay